Masa pandemi yang tak kunjung usai menciptakan banyak kebiasaan dan hobi baru. Entah siapa yang memulai banyak aktivitas baru yang tiba-tiba menjadi tren. Karena alasan membuat bahagia demi menjaga imunitas tubuh dan menghindari stres. Orang rela merogoh kantong dalam-dalam untuk hobi baru mereka. Lantas benarkah bahwa hobi bisa menghilangkan stres? Stres adalah sesuatu yang kita persepsikan sebagai sesuatu yang menekan bagi kita. Stres itu sebetulnya bisa bersifat positif dan juga bersifat negatif untuk kita. Stres yang positif itu bisa memacu kita untuk menjadi lebih baik dan juga akan mendorong kita untuk mempersiapkan sesuatu menjadi lebih optimal. Sementara stres yang negatif itu sangat menekan kita, sehingga kita bisa menjadi tertekan, kemudian terganggu, aktivitas fisik kita menjadi terganggu, kemudian juga aktivitas sehari-hari kita juga jadi terganggu. Seorang bisa mengalami stres dipengaruhi oleh berbagai faktor. Ada faktor biologis, kemudian faktor psikologis, dan juga faktor lingkungan. Faktor biologis misalnya ada kerentanan genetik dari kita sendiri. Kemudian kalau faktor psikologis misalnya kepribadian kita, cara kita memandang sesuatu, itu juga sangat mempengaruhi lingkungan misalnya yang mendukung kita, itu juga bisa mempengaruhi cara kita menghadapi stres, mempengaruhi kita memandang suatu masalah, apakah itu menjadi suatu stres atau tidak. Stres datang tidak disadari, perubahan perilaku dan reaksi orang di sekeliling menjadi indikator stres itu sendiri. Konon stres yang berkepanjangan bisa menciptakan gangguan mental, benarkah? Kalau stres berkepanjangan dan sifatnya berat, itu bisa menimbulkan suatu gangguan buat kita. Gejala-gejala yang terus-menerus seperti ini bisa mengganggu aktivitas sehari-hari. Misalnya fungsi sosial kita, kemudian fungsi pekerjaan kita, itu bisa terganggu sehingga ini menimbulkan suatu masalah kesehatan jiwa. Membuat kue, memelihara binatang, berolahraga, hingga mengoleksi tanaman hias adalah di antara tren hobi yang marak ketika pandemi datang. Seperti yang dilakukan oleh Ibu Tri, ibu rumah tangga ini begitu rajin merawat tanaman hias di depan rumahnya dengan tempat yang terbatas. Kenapa saya pilih cocok tanam? Karena memang saya awalnya memang sudah suka dengan tanaman hias. Terlebih lagi sekarang pandemi kan, jadi kita nggak boleh kemana-mana gitu. Jadi saya lebih mengeksplor diri saya untuk ke tanaman untuk lebih banyak lagi. Ternyata tidak hanya menjadi sebuah hobi. Bagi Ibu Tri, memelihara tanaman hias juga dianggap sebagai terapi untuk menghilangkan stres. Melihat tanamannya tumbuh dengan subur dan indah menjadi sebuah kebahagiaan tersendiri bagi Ibu Tri. Justru itu, menanam itu adalah suatu terapi buat saya gitu. Jadi sangat efektif buat orang-orang yang memang stres tinggi gitu, atau misalnya tanaman yang harus direpotting itu butuh waktu panjang. Yang saya lakukan ketika saya siram tanaman adalah saya ajak ngomong tanaman saya, ayo dong tumbuh subur, apa kabar kamu hari ini? Tolong berikan saya kenikmatan, kesegaran, supaya saya menikmati apa yang kamu berikan kepada saya. Dan itu ternyata bermanfaat juga buat rumah saya gitu. Diajak ngobrol, ternyata mereka tumbuh subur gitu loh buat saya gitu. Dan saya berasa banget, itu yang kenikmatan yang buat saya itu tidak dapat digantikan. Menanam tanaman hias yang menjadi hits berimbas meningkatnya harga tanaman. Keinginan mengoleksi tanaman hias yang lagi hits menjadi suatu fenomena tersendiri. Apakah dorongan untuk mengoleksi tanaman hias secara membabi buta adalah suatu gangguan tersendiri? Di masa pandemi ini banyak orang-orang yang melakukan hobi baru seperti misalnya memelihara tanaman, kemudian memelihara hewan, seperti itu adalah satu hal yang positif karena bisa meningkatkan rasa senang dan juga merasa nyaman dalam menghadapi situasi yang dipersepsikan sebagai stres tadi ya, pandemi tadi. Misalnya kita tidak boleh keluar rumah, tapi kita mencari sesuatu yang bisa kita manfaatkan dan perasaannya menjadi lebih nyaman. Ketika kita melakukan hobi kita, maka secara biologis tubuh kita juga akan terpengaruh. Kita juga akan merasa lebih senang, kemudian hormon-hormon misalnya kortisol dalam badan kita juga akan berkurang. Dengan demikian, kita akan menjadi lebih senang
dan juga itu mempengaruhi sistem imunitas kita. Jelas sudah sekarang kan, menanam bisa menimbulkan hormon kebahagiaan. Yang paling penting adalah bisa menahan diri untuk tidak menuruti hawa nafsu untuk memiliki tanaman hias yang berharga mahal. Bagaimana caranya? Mari kita dengar tips dari Dr. Francisca. Stres bisa disembuhkan dan itu bisa diatasi. Itu merupakan suatu keterampilan yang memang perlu kita latih untuk bisa mengelola stres itu sendiri. Pada beberapa orang, melakukan hobi bercocok tanam ini memiliki efek yang terapeutik buat dia. Karena itu tadi, dia merasa perasaannya jadi lebih baik, bisa lebih banyak aktivitas dan juga lebih berfungsi sehari-hari dibandingkan mungkin hanya diam di rumah tanpa ada kegiatan. Namun demikian, kita juga perlu mengukur waktu dan keuangan yang kita miliki untuk melakukan hobi ini. Tidak juga kita melakukannya secara berlebihan, baik waktu maupun jumlahnya, karena ini juga nantinya akan menimbulkan permasalahan baru di kemudian hari.